Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Dan kita pada hari ini anak-anak akan belajar materi memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Sebelum memulai pelajaran, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan senantiasa kesehatan, lindungan ya di masa pandemi ini, dan juga kemudahan dalam pemahaman dan ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan angkat kedua kita untuk berdoa sebelum memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, mari kita mengingat kembali tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah kumpulan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan baik. Dalil nakil tentang Asmaul Husna ada di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pengertian Asmaul Husna sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Bapak, yaitu kumpulan nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada 99, dan Asmaul Husna adalah mutlak milik ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk ya. Kalaupun manusia mau menggunakan nama Asmaul Husna, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, diawali dengan kata Abdun ya, seperti Abdurrahman, Abdurrahim ya, yang menandakan Abdun ini artinya hamba ya, hamba dari Ar-Rahim, hamba dari Ar-Rahman ya. Semua nama Asmaul Husna anak-anak sekalian itu terambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Asmaul Husna sebaiknya ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan di dalam surah Al-A'raf, sebaiknya digunakan dalam doa sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Contohnya kita berdoa memohon keselamatan, maka ucapkan ya salam ya. Contohnya lagi kita berdoa memohon pengampunan, maka ucapkan ya Ghaffar, dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan Asmaul Husna yang pertama di kelas 5 ini, yaitu Al-Mumit. Dalil nakli tentang Al-Mumit ya ada di dalam Quran surah Yunus ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mematikan seluruh makhluk, manusia, tumbuhan,
tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk gaib ya, seperti jin, malaikat, dan lain-lain. Kematian adalah sebuah kepastian bagi setiap makhluk, ya, apalagi manusia. 1001 cara manusia menuju pada kematiannya. Sebagaimana firman Allah, di mana saja kamu berada, kematian akan menghampirimu. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Ya, jadi bagaimanapun kita lari dari kematian, ketika ajal kita tiba, pasti kematian itu akan menghampiri kita. Ya, dunia adalah tempat beramal saleh, dan kematian merupakan gerbang menuju alam selanjutnya, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Ya, jadi anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mematikan seluruh makhluk, termasuk di dalamnya kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa lanjut kepada alam berikutnya. Apa yang bisa kita pelajari? Ya, yang pertama, pesan pokok yang dapat kita ambil dari Al-Mumit ini, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian karena Allah adalah zat Al-Mumit. Kemudian yang kedua adalah setiap kematian manusia ataupun makhluk yang kita cintai seperti hewan kita, ya, tumbuhan kita harus ikhlas menerimanya karena Allah lah yang telah menetapkan kematiannya. Asmaul Husna kedua yang akan kita pelajari di kelas 5 ini adalah Al-Hayyu, ya. Dalil nakli tentang Al-Hayyu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Ali Imran ayat 2. Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Allah adalah zat yang maha hidup, kekal, bahkan zat yang memberikan kehidupan kepada setiap makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, tidak pernah mengantuk, tidak tidur, ya, Dia hidup dengan kesempurnaan dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam nama-namanya dan perbuatannya. Kita dalam menandani Asmaul Husna Al-Hayyu dengan cara menjadikan Allah sebagai pusat permintaan, pusat pertolongan, pusat ketergantungan dalam setiap urusan, karena yakinlah Allah tidak tidur dan selalu melihat kepada hamba-hambanya. Pesan pokok Asmaul Husna Al-Hayyu adalah kita sebagai manusia juga harus memelihara kehidupan manusia, ya, tentunya manusia yang lain, ya, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan dan tumbuhan, serta kita selalu membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar orang lain tetap dapat melangsungkan kehidupannya. Jadi kita harus banyak membantu, ya anak-anak, kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan pertolongannya, pada kaum fakir miskin, anak-anak yatim, sehingga mereka dapat melanjutkan hidupnya lebih baik lagi. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Dalil nakli Al-Qayyum adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Ali Imran ayat 2. Dalil naklinya mungkin sama dengan yang sebelumnya, ya, yaitu Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu hidup sendiri dan Dia maha mengatur dan memenuhi
memenuhi segala kebutuhan makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Nah, anak-anak mungkin banyak yang bertanya, tapi mengapa ada malaikat? Anak-anak sekalian, keberadaan malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan berarti Allah membutuhkan bantuannya, namun itu semua menunjukkan kekuasaan, kebesaran Allah atas malaikat dan semua makhluknya yang berada dalam genggamannya, berada dalam kekuasaannya. Ya. Bahkan sebaliknya, setiap makhluk sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun iblis yang mungkin memiliki kekuasaan, kehebatan, tetap ya, ketika Allah mengutuknya ya untuk hidup ya di neraka setelah tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, iblis memohon kepada Allah agar memanjangkan umurnya, memberikan kesempatan kepadanya untuk menggoda Adam dan keturunannya, dan Allah izinkan. Artinya setiap makhluk, sekalipun itu iblis, itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun Allah adalah sang pencipta yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Pesan pokok dari mempelajari Asmaul Husna Al-Qayyum adalah setiap manusia harus berusaha untuk berdiri di kaki sendiri, harus menjadi makhluk yang mandiri, tidak mudah menyerah, ya, berusaha dan berdoalah kepada yang maha mandiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita punya keinginan, maka berusaha dan berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah yang maha Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan siapapun. Asmaul Husna yang terakhir, yang keempat, untuk dipelajari di kelas 5 adalah Al-Ahad. Dalil nakli tentang Al-Ahad adalah surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Esa artinya tunggal atau satu. Al-Ahad bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dalam segala hal. Al-Ahad dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Al-Ahad menjadikan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tunggal, Esa, satu, dan tidak ada Tuhan selain dirinya yang pantas untuk disembah. Al-Ahad juga menerangkan bahwa tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan pokok yang bisa kita ambil dari mempelajari Asmaul Husna Al-Ahad? Yaitu menjadikan Allah sebagai zat yang maha tunggal, ya, sebagai Tuhan yang satu-satunya kita sembah. Tidak ada zat yang kita sembah selain Allah, karena itu bagian dari dosa musyrik yang Allah tidak mengampuninya, ya. Jadi tidak ada Tuhan yang kita sembah dan tidak ada Tuhan yang kita mintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini tentang Asmaul Husna. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.